Dalam dunia pergaulan, dalam dunia kehidupan bermasyarakat, itu ada orang yang tulus dan tidak tulus. Yang tidak tulus biasanya dia berpura-pura tulus, yang tidak baik biasanya berpura-pura baik. Seperti apa ciri orang yang berpura-pura baik? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yana Bintang. Anda nggak usah kaget, di dunia kehidupan ini, di pergaulan, di masyarakat, itu ada orang baik dan tidak baik. Tetapi biasanya ada orang yang tidak baik, dia berpura-pura baik. Nah, ini ada 10 ciri orang yang berpura-pura baik. Ciri pertama adalah bahasa tubuh yang bertentangan. Bahasa tubuh yang bertentangan itu bisa dikenali dengan mudah lewat sorot mata yang tidak sama dengan yang diomongkan, lewat gerakan tangan yang tidak bisa diomongkan, dan yang diomongkan itu berlawanan dengan gerak tubuh yang disampaikan pada orang lain. Jika Anda mengetahui ini, tentu itu orang yang tidak tulus dan tidak baik, tapi dibungkus oleh pura-pura baik lewat omongan manis. Dan tubuhnya ternyata tidak mengikuti omongan manis itu. Gerakan-gerakannya tidak mewakili. Itulah ciri pertama. Ciri kedua adalah pujian yang tidak tulus. Jadi pujiannya itu tidak ditekankan dengan baik, tapi pujiannya itu pura-pura supaya orang lain mengatakan dia baik dengan Anda. Dan pujian itu sepintas lalu saja. Dan pujian itu jangan diharapkan benar. Pujian itu berbau ketidakbenaran dan ketidaktulusan. Nah, yang ketiga adalah sikap pasif agresif. Jadi dia itu pasif, tidak seperti biasanya orang yang berhubungan dengan kita aktif untuk mendengarkan, aktif apa, tapi dia pasif dan agresif. Agresif itu sekali-sekali dia menyerang kita, tapi dibungkus dengan sikap pasifnya itu dan pura-pura. Itulah pura-pura yang harus Anda cermati. Kemudian yang keempat, dia ingin menyenangkan di depan orang banyak. Dia ingin memuji di depan orang banyak, menyenangkan di depan orang banyak, dan dia penuh dengan bermain drama. Dia drama Korea betul, karena dia pura-pura baik, karena di depan orang banyak. Tapi setelah tidak ada orang, dia melupakan itu. Biasanya ini orang yang pura-pura baik. Yang kelima ini mudah dikenali, yaitu perilaku yang tidak konsisten. Yang kelima, perilaku tidak konsisten. Perilaku tidak konsisten itu ketika kita berjumpa di depan banyak orang, dia merangkul, salaman, apa. Tapi begitu di luar, dia tidak pernah mengatakan itu. Dan perilaku ini bisa dikenali karena memang tidak seperti biasanya. Tidak seperti apa adanya, dan tidak alamiah. Perilakunya tidak konsisten. Itu ciri yang kelima. Yang keenam mengungkit masalah yang telah lalu. Jadi berbagai masalah tengah lalu yang pernah dilakukan dulu-dulu selalu diomongkan. Dan diomongkannya supaya didengarkan banyak orang. Dan mengungkit-ungkit itu pasti dia pura-pura. Ya, untuk membenarkan diri dia. Hati-hati orang yang seperti itu. Jadi dia akan mengungkit-ungkit seperti panas tahun hilang dalam hujan sehari. Jadi dia selalu mengungkit-ungkit permasalahan yang telah lalu, padahal belum tentu permasalahan yang lalu itu lebih serius. Nah, yang ketujuh dia menghindari keintiman emosional. Ucapannya memang terlihat intim dan pergerakannya juga terlihat intim, tapi dia menghindari keintiman emosional dengan cara mata yang cocok, tindakan tangan yang cocok, dan selalu dibungkus dengan jarak. Kita mudah mengenali orang yang seperti itu. Dia pasti berjarak dengan kita karena dia menghindari keintiman emosional.
Karena Bungkus itu main dramanya selalu dalam frame pikiran, frame sadar, tidak di bawah sadar. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, dia sering memberikan saran yang merugikan. Saran itu tampaknya menguntungkan menurut orang lain, tapi bagi kita itu merugikan. Karena sarannya selalu menjerumuskan ke yang negatif. Sarannya selalu tidak baik bagi kita. Dan saran itu nggak usah diperhatikan. Saran itu buang saja, karena pasti merugikan Anda. Ya, Yang kesembilan tindakan mikroagresi. Jadi dia itu menyerang kita, tetapi serangannya tidak tampak. Ya, serangannya dengan kata yang lembut, tapi sebenarnya di dalamnya ada hal yang negatif. Perbuatan yang lembut, tapi di dalamnya ada yang negatif. Jadi dia sangat mikroagresi. Jadi serangannya sangat tipis dan susah untuk dipahami. Tapi kita pasti akan mengenali itu dari sisi bawah sadar kita. Nah, yang ke-10, dia tidak mendukung kesuksesan kita. Jadi dia tidak mendukung kesuksesan. Selalu ada alasan, selalu ada argumen, selalu ada kata-kata yang untuk menolak apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Karena dia tidak ingin kita sukses. Oleh karena itu, hindari orang yang seperti itu. Dia pasti tidak mau kita sukses, tidak mau kita berkembang, tidak mau kita punya prestasi. Tinggalkan saja, masih banyak teman yang lain. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle.